Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku kelas 10 kita lanjutkan materi berikutnya. Yang akan kita pelajari pertemuan kali ini, setelah kemarin kalian mengerti tentang ini peta materi tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, di mana materi ini membahas tentang karakteristik kewirausahaan, perencanaan kerajinan dan inspirasi budaya non benda, kemudian perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, kemudian yang keempat penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, pemasarannya dengan evaluasi hasil. Oke, kita akan bahas bab 1 yang sudah kalian pelajari tentang karakteristik seorang usahawan atau orang yang membuka sebuah usaha. Yang pertama adalah percaya diri. Seorang usahawan harus mempunyai PD atau percaya diri. Artinya apa? Kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai. Jadi, percaya diri ini merupakan salah satu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kalau seorang wirausaha harus mempunyai PD yang luar biasa, mempunyai keyakinan, di mana keyakinan tadi akan memengaruhi gagasan, karsa, punya inisiatif, punya kreativitas, punya keberanian, tekun, semangat kerja, kegairahan berkarya, dan semuanya itu merupakan kunci keberhasilan dalam bisnis untuk memahami diri sendiri. Jadi di sini percaya diri itu harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang kedua, seorang wirausahawan mempunyai sifat berorientasikan tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Nah, semuanya itu tersimpul dalam satu kalimat, yaitu berorientasikan tugas dan hasil. Bisa melaksanakan tugas dengan cara disiplin diri dan akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu orientasinya. Tugas dilaksanakan dengan maksimal akan menghasilkan sesuatu yang maksimal juga. Yang ketiga, seorang wirausaha berani mengambil resiko. Mengapa? Sebab segala sesuatu yang
ada dalam wirausaha itu pasti ada resiko. Akan tetapi seorang wirausaha berani mengambil resiko tersebut. Karena apa? Salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru adalah berani mengambil resiko. Resiko untung, resiko pailit, atau resiko tidak laku itu berani diambil oleh seorang wirausaha. Akan tetapi berani mengambil resiko ini sudah didukung oleh sifat berorientasikan tugas dan hasil. Nah, mengapa berorientasikan tugas dan hasil ini ditaruh di nomor 2? Sebab ketika orang yang sudah mempunyai sifat berorientasikan tugas dan hasil ini, maka dia otomatis akan mempunyai sifat berani mengambil resiko. Karena seorang wirausaha tadi ya tentunya banyak sekali resiko-resiko yang harus diambil atau ditanggung. Yang keempat, seorang wirausaha mempunyai sifat kepemimpinan. Ya, kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, ya, menjadi teladan. Pemimpin itu harus rendah hati, mau mendengar anak buah, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil. Itulah seorang pemimpin. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Di samping itu ia harus selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun proses pemasaran. Itu seorang pemimpin. Ya. Jadi kepemimpinan itu merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, di mana memiliki visi, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar. Pemimpin kok gak gelem mendengarkan anak buahnya, itu berarti pemimpin yang otoriter. Ya, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya. Ini salah satu atau diantara sifat-sifat seorang pemimpin. Yang kelima yaitu keorisinilan atau keaslian. Produk yang diambil oleh seorang wirausaha itu tentunya tidak boleh menjiplak atau plagiat terhadap produksi orang lain. Seorang wirausahawan dia mempunyai sifat berpegangan pada keorisinalitas dan keaslian. Apanya yang orisinil, apanya yang asli, yaitu keaslian ide, keaslian gagasan, keaslian pemikiran dan keputusan. Dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Jadi ketika seorang wirausahawan yang mempunyai sifat yang berpegangan pada perbuatan keorisinalitas atau keaslian, maka seorang pemimpin harus mempunyai ide, mempunyai gagasan, mempunyai pemikiran dan keputusan yang tepat. Dari mana dia mendapatkan keaslian ide, keaslian gagasan, keaslian pemikiran ini? Dia dapatkan dengan dia luasnya wawasan dan kemampuan berpikir kreatif. Dari mana dia harus berwawasan luas? Ya, dia sering-sering mencari informasi, menggali informasi. Dari informasi tadi
kemudian muncul sebuah pemikiran yang kreatif, serta bisa melihat peluang yang ada. Itu yang kelima, sifat dari seorang wirausahawan. Yang keenam, seorang wirausahawan harusnya berorientasi kepada masa depan, ya, mikir maju. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seseorang dengan kewirausahaan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya saat ini, melainkan juga di masa depan. Nah, dia bisa memprediksi wirausahaan tadi, tidak hanya berani hanya masa-masa saat ini, masa depan pun dia sudah mampu memprediksi. Karena apa? Karena dia berorientasi pada masa depan. Kemudian itu penjelasan materi yang minggu lalu tentang karakteristik kewirausahaan, di mana seorang wirausahawan harus percaya diri, harus mempunyai sifat berorientasi tugas dan hasil, harus berani mengambil risiko. Seorang wirausahawan harus mempunyai sifat kepemimpinan. Yang kelima, seorang wirausahawan harus menjaga keorisinalitas atau keaslian. Yang keenam, seorang wirausaha harus berorientasi kepada masa depan. Kemudian dilanjutkan dengan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Jadi faktornya apa saja? Itu memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil risiko. Itu sudah di atas tadi, berani mengambil risiko. Kemudian oleh karena itu, gagal dalam melakukan satu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Bisa dikatakan kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan. Jadi keberhasilan dari seorang wirausaha tadi juga didukung oleh keberanian mengambil risiko. Sebab dia sudah mempunyai komitmen, di mana komitmen tadi adalah dalam kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika kamu mencoba wirausaha dalam satu bidang lalu gagal, kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Sebab sekali lagi, seorang wirausaha harus mempunyai karakter, berani mengambil risiko yang tadi di atas. Dia mempunyai komitmen. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, atau bisa dikatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, atau kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan. Oke. Sekarang tugas kalian adalah tugas individu. Di sini wirausahaan sukses. Ini tugasmu. Amatilah lingkungan sekitarmu. Cari informasi dari buku, koran, majalah, atau internet untuk menemukan tokoh wirausahawan di bidang kerajinan yang sukses. Ini ya, tokoh atau wirausahawan di bidang kerajinan yang sukses. Kemudian pelajari kisah sukses dari wirausaha tersebut. Kemudian tulislah hal-hal apa saja yang membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan kisah suksesnya. Kemudian kamu tulis, ya. Tadi ini presentasikan hasil pemikiranmu di depan kelas ini jelas tidak mungkin. Maka presentasi ini, tugas kalian ini, tugas individu ini bisa kalian kerjakan. Nah, kamu tulis di buku, kemudian di foto juga boleh, dan kirim di file di lampiran Google Classroom.
Nanti tugasnya saya kasih di Google Classroom. Begitu saja untuk keterangan karakteristik seorang wirausaha. Kemudian untuk perencanaan usaha kerajinan dan inspirasi budaya non benda bisa kalian baca di buku ya. Ini contoh-contoh ya non benda. Ini contoh-contohnya. Kemudian gambar kegiatan daerah, wajah sawah dan miniatur permainan logam bawah ini miniatur. Ya. Bisa kalian baca, ini tugas keduanya untuk minggu depan. Ya anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.